Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk les matematika hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang dia itu memiliki sisi tegak, sisi mendatar, dan juga yang miring. Dan kedua sisinya ini membentuk sudut siku-siku yang berderajat 90 derajat. Jadi kalau kita punya misalnya sudut ini merupakan sudut A. Yang sini sudut A, yang sini sudut B, ini sudut C. Ini dinamakan segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya ada di B. Yang ini merupakan sisi miring, garis yang miring. Yang ini sama ini, nah itu tergantung dari sudutnya. Ketika yang di sudutnya misalnya ada di titik sudut A, misalnya alfanya itu di A, ini sudut alfanya ada di A, berarti garis yang B ke C ini merupakan sisi depan. Jadi depannya dari sudut ini itu garis B ke C, yang artinya ini depan. Nah, yang bersinggungan dengan sudut alfa ini namanya samping. Samping. Begitupun untuk ketika sudutnya ini berubah, misalnya sudutnya itu berubah ke C, berubah ke titik sudut yang C, alfanya ada di sini. Artinya yang miring tetap di sini, nah yang depannya itu yang berhadapan dengan sudut ini, sudut alfa. Berarti yang di sini itu yang jadi depan, yang di sini jadi depan, yang di sini jadi samping. Kemudian rumus menghitungnya gimana? Kalau menghitung rumus sin dari sudut ini, kemudian cos sudut alfa, tan, kosekan, sekan, dan kotangen dari alfa. Itu gimana untuk menentukannya? Nah, misalnya di sini sin alfa. Alfanya ada di sini. Berarti rumus sin alfa, sin sudut alfa ini itu sama dengan sisi depan, panjang sisi depan yaitu A ke B dibagi panjang sisi miring A ke C. Itu untuk rumus sin alfa. Kemudian kalau cos alfa, dia itu berarti cos alfa itu sama dengan panjang sisi samping B ke C dibagi sama panjang sisi miring yaitu A ke C. Dan seterusnya. Untuk tan itu depan per samping, kosekan itu miring per depan, yaitu kebalikan dari sin untuk kosekan. Kemudian untuk sekan ini kebalikan dari cos, dan kotangan itu sebaliknya dari tan. Jadi kalau misalnya yang tadi, yang sebelumnya, kalau sudutnya itu ada di sini, berarti yang ini kan depan, yang ini samping. Yang ini depan, yang ini samping. Berarti untuk sin alfanya itu dia B ke C dibagi A ke C. Untuk tan alfanya jadinya depannya yang sini B ke C dan sampingnya itu yang A ke B gitu. Jadi tergantung letak sudutnya itu ada di sudut yang titik sudut A atau yang di C gitu. Terus kita ke latihan yang pertama. Misalkan kita punya diketahui segitiga siku-siku ABC, segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya ada di B. Nah, panjang A ke C itu berarti sisi miringnya itu sebesar 5 cm, 5. Dan panjang A ke B itu 4 cm.
tentukan, kita disuruh menentukan sin A, cos A, tan A, secant A, cosekan A, dan kotangen A. Kalau A berarti alfanya itu dia ada di sudut A, dia A nya di sini, ini sudut A, ada di titik sudut A. Kenapa kita namain A bukan alfa? Karena di sini permintaannya itu A bukan alfa. Jadi untuk menentukan sin A, tadi kita punya rumus kalau sin A itu depan per miring. Nah, yang miring itu kan yang ini miring. Yang ini berarti apanya? Kan sudutnya di sini, berarti di sini itu sampingnya, yang bersinggungan itu samping. Nah, yang di sini depannya itu kita belum punya nih, berarti kita hitung dulu untuk depannya itu berapa. Kita gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu berarti depan sama dengan akar yang miring 5 kuadrat kita kurangkan dengan 4 kuadrat yang tegak. Jadinya 5 kuadrat kan 25, 4 kuadrat 16, hasilnya akar 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi depannya itu 3. Nah, kita udah punya miringnya, sampingnya itu sepanjang 4, depannya sepanjang 3. Tinggal kita cari sinnya. Untuk yang A, sin A itu berarti kita rumusnya tadi depan per miring, depan per miring, depannya berapa? Depannya 3, miringnya 5, berarti sin A ini sebesar 3 per 5. Kemudian yang B, cos A. Cos A itu rumusnya samping per miring, samping per miring, sampingnya 4, miringnya 5, berarti 4 per 5. Kemudian untuk tan A itu depan per samping, depannya itu 3, sampingnya itu 4, berarti 3 per 4. Nah, kemudian untuk yang D, secant A itu kebalikannya dari sin A. Sin A itu 3 per 5, berarti secant A itu 5 per 3. Yang E, cosekan A ini aku mau nawarin dengan Rizda, aku mau dibeli nggak? Oke, selanjutnya untuk cosekan A ini rumusnya itu kebalikannya secant A ini kebalikannya dari cos, berarti dia kebalikannya cos. Untuk secant A itu kebalikannya cos, maaf, secant A itu kebalikannya cos. Jadi yaitu harusnya cosnya itu tadi 4 per 5, berarti secant A nya itu 5 per 4. Nah, yang cosekan A itu yang kebalikannya dari sin. Nah, sinnya itu kita punya 3 per 5, berarti cosekan A itu 5 per 3. Dan yang F, kotangen A itu dia kebalikannya dari tan A, jadinya 4 per 3. Itu untuk yang latihan nomor 1. Kemudian untuk latihan nomor 2, contoh yang kedua, kita punya segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya itu ada di B. Nah, yang diketahui itu sin A itu 4 per 3, 4 akar 3 per 7. Nah, berarti kalau kayak gini kita lihat sin A itu kan tadi rumusnya depan per miring. Sin A berarti sudutnya kan ada di sini, di titik sudut A. Nah, berarti depannya itu yang mana? Depannya yang BC. Ini depan, ini miring.
Nah, depan per miring, depannya itu berarti 4 akar 3. Miringnya itu 7. Kan depan per miring, jadi depannya 4 akar 3, miringnya itu 7. Nah, berarti untuk sampingnya itu kita gunakan rumus Pythagoras juga. Kita hitung sampingnya berarti sini ya. Sampingnya itu sama dengan akar miring 7 kuadrat dikurangi dengan yang depan 4 akar 3 kuadrat. Kurung kuadrat. Sama dengan 7 kuadrat itu berapa? 7 kuadrat itu 49. 4 dikali 3. 4 kuadrat itu 16. 16 dikali 3. Jadinya 48. 49 dikurangi 48 akar 1 jadinya 1. Jadi untuk sampingnya itu sebesar 1. Dan kita ditanya cos A. Cos A itu berarti berapa? Cos A itu kan tadi rumusnya samping per miring. Sampingnya itu kita punya 1, miringnya itu 7. Berarti cos A itu 1 per 7. Kemudian yang B itu tan A. Tan A itu rumusnya D per sa. Depan per samping, jadi 4 akar 3 per 1. Per 1 kan berarti tetap 4 akar 3. Kemudian untuk yang C itu yang ditanyakan itu sin C, bukan sin A. Karena ininya udah berubah jadi C, berarti kita ubah sudutnya itu menjadi berada di sudut C. Kita ubah sudutnya ada di C di sini. Nah, kalau sudutnya berubah, otomatis yang depan itu kan jadinya sini, depan sudut C kan sini. Jadi ini adalah depan, yang ini itu depan. Nah, yang di sini itu berubah kan jadinya sampingnya C nih. Jadi dia berubah jadi samping. Nah, untuk panjangnya berubah atau enggak? Enggak, karena panjang B ke C itu kan tetap 4 akar 3, enggak berubah panjangnya. Cuma letak sudutnya aja yang berpindah. Tapi untuk panjangnya itu tetap, B ke C itu tetap 4 akar 3, A ke B itu tetap 1. Jadi untuk panjangnya tetap, kita cuma berubah untuk letaknya. Kemudian yang ke C itu kan sin C. Nah, sin C itu tinggal kita masukin, rumusin tadi apa? Rumusin itu depan per miring. Depan per miring berarti kan sekarang kita punya depannya itu 1, miringnya 7. Berarti 1 per 7. Kemudian yang D. Jadi untuk sin C itu kita gunakan depan yang sekarang dengan samping yang sekarang, bukan yang tadi. Yang tadi kan itu sudutnya di A, sekarang sudutnya ada di C. Kemudian yang cos C. Cos C kan tadi rumusnya samping per miring. Nah, sekarang kita tadi kan sampingnya 1, sekarang sampingnya itu 4 akar 3, berarti 4 akar 3 per miringnya itu 7. Kemudian yang tan C. Tan C itu tadi kan rumusnya D per sa. Sekarang D depannya itu 1, sampingnya 4 akar 3, berarti kan 1 per 4 akar 3. Nah, kedua pembilang sama penyebutnya dikali sama akar 3 per akar 3, jadinya akar 3 per 4 dikali 3, 12. Jadi tan C itu akar 3 per 12. Oke. Sekian untuk penjelasan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bermanfaat.